Lagi nggak bisa terlalu gegabah, tapi Tempest of Blade karena J mau kemana kamu? Serangan dari Cardo akan membuat dari J akhirnya tumbang untuk kali pertama. Leo Murphy langsung bakal di spot out begitu saja dan Leo Murphy bakal langsung ditumbangkan, tapi no, masih bisa juking sekarang. BTR, Cardo dan juga Moreno langsung flicker ke depan untuk mendapatkan killnya. Nice banget, 2-2 sekarang equalize dari Big Hit Meta. Ya, itu tadi smoke bombnya sebenarnya on point juga ya dari Natalia, tapi sayang sekali efeknya dari smoke bomb tersebut nggak terlalu lama dan akhirnya bisa disumbangkan rame-rame. Tapi sisi lain nih, Simba di level 5 harusnya udah lebih perkasa ya, tapi sayang sekali dia berbeda satu level dengan Monster yang di atasnya 1, 6 dengan 5. Tapi teman-teman dari Bigetron Beta kali ini mau coba ambil beberapa objektif. Masih Mumchar sudah mulai dicas dan Raizal mendapatkan informasi ada Barbosa di pinggir sana. Oke, untuk arah early game-nya sejauh ini masih lumayan seimbang sih ya. Walaupun kita bisa melihat bahwa gameplaynya oke, sudah mulai ada cidukan. Yep, Leo Murphy-nya coba untuk membuka map-nya, tapi sekarang Big Hit Beta mereka udah memiliki adjustment yang bagus dan Simba pun di arah bawah bakal langsung ditumbangkan. Cardo coba untuk melakukan trading di arah atasnya, bakal langsung dipoki begitu saja. Leo Murphy pun coba untuk maju, tapi akhirnya Cardo tidak bisa ngapa-ngapain di zoning dari jungle Alter Ego X. Wah, ini mulai Gamora mulai coba untuk dibantu dengan datangnya seorang Barbosa yang akan sebentar lagi terlihat. Tapi lihat Leo Murphy udah masuk mulai ke arah belakang mencari dari daerah Cardo-nya. Nah ini dia, Tempest of Death pun terpaksa digunakan dan Cardo masih bisa dapetin satu purple buff. Tapi lihat dari Barbosa yang mulai dikeluarkan satu Warning Blast ke arah belakang ditambah dengan flicker. Tapi di sisi lain sudah ada Cyclone Cloud-nya. Mars masih bisa dijemput dengan J. Tapi Simba dengan sangat sigap melakukan sebuah Falling Star Moon dan membuat dari Marsnya pun hilang kali ini. Nice banget dari Big Hit Beta, di mana mereka bisa melakukan angkat dan juga tarik ulurnya mantap banget so. Tapi Monster sekarang, apakah dia bakal coba untuk melakukan 1v3? Black Dragon Form sudah ready, langsung dipapa begitu saja. Big Hit Beta harus coba untuk berhati-hati di sini karena Leo Murphy bakal solo loncat ke arah Cardo-nya dan Leti Fusion nggak bisa dikeluarkan. Monster melakukan steal terhadap turtle-nya dan di sana Cardo-nya pun harus ditumbangkan. Monsters dan Leo Murphy 2 lawan 3 berhasil mendapatkan kill dan turtle. Wow. Gila itu penjemputan yang luar biasa banget dan setup yang sangat ciamik. Sayang gak bisa dimaksimalkan oleh GTR, tapi di area atas sana Gamora dalam ancaman yang cukup besar karena Mars kali ini mendapatkan satu point kill ke arah gold laner dari Bigetron Beta. Dan anak-anak Alter Ego X sepertinya masih dalam apa ya bisa dibilang mereka ini dapetin momentumnya. El Momento kali ini mereka pegang di early-nya. Di menit ke-6 seperti ini Alter Ego X berada dalam puncak performa. Sebenarnya gue juga jadi ada pertanyaan jadinya. Apa tuh? Bukan untuk di game ketiga, tapi what happened di game pertama. Karena Alter Ego di arah early game ini benar-benar bagus sekali permainannya untuk menahan pergerakan dari teman-teman Bigetron Beta. Kalau misalkan boleh ditanya, mungkin di game pertama itu masih agak kekurangan power di arah early game-nya. Tapi di saat Alter Ego X telah mengambil power di arah early-nya dari menggunakan Pakito dan juga dengan adanya Yuzong seperti ini, setup dari Bigetron Beta dari tadi selalu diobrak-abrik dari arah top lane dan juga di arah bottom lane. Dan so far, perbedaan dari Network pun sudah menyentuh angka 3000 di menit ke-6. Dan Leo Murphy sudah melakukan engage. Oke, Leo Murphy mungkin sedikit terlalu jauh. 15 bakal langsung digunakan di sana. Cardo coba untuk melakukan engage di Tempest Base. Digunakan di arah belakang. Raizal bakal langsung ditumbangkan. Tapi no! Leo Murphy! Oh my god! Cover yang sangat bagus. Smoke bomb-nya dikeluarkan. Immune langsung ada. Dan lihat backup-nya. Alter Ego X. Apa-apaan itu yang... What? Kitingnya luar biasa banget dari Alter Ego X. Mereka memancing keributan di area atas dan membuat 2 member sekaligus dari Bigetron Beta ter-outplay dengan segi permainan yang dikeluarkan. Kali ini teman-teman dari Bigetron Beta menurut gue masih bisa untuk memenangkan pertandingan asal Gamora dikasih space. Solo kill. Ternyata ada solo kill yang dilakukan dan Raizal menumbangkan Simba di garis bawah sana. 3 berbanding 8 poin kill yang diamankan. Dan ya balik lagi kalau misalnya dari Bigetron Beta mau menang, gue rasa mereka harus coba untuk dapetin beberapa poin kill. Tapi selain Cardo dalam ancaman cukup besar karena Leo Murphy selalu ada di mana-mana. Hampir saja masih Mumchar yang masuk ke dalam belakang tapi masih bisa tertahan. Tapi Monster garis depan sana terlalu offside. Neon Blast dan juga satu Badfish akhirnya dikeluarkan. Tapi menurut gue agak cukup sayang dengan 2
source ultimate skill yang dikeluarkan untuk satu orang aja. Tapi di sisi lain, Turtle di menit ke-8 kali ini Turtle yang terakhir akan menjadi milik dari Alter Ego. Kalau tadi lu bilang Cardonya dikasih space ya, Gamora ya? Yeah. Gamora dikasih space, kalau menurut gue Natalia-nya harus ditumbangin dulu. Natalia harus jadi priority dulu karena kenapa? Bukan masalah damage-nya tapi surprise attack-nya itu yang bikin agak-agak panic attack. Ya, itu maksud gua. Gimana caranya? Leo Murphy tumbangin. Leo Murphy-nya harus hilang dulu. Tapi gimana cara untuk ngilangin Leo Murphy? Karena dari hero yang dimiliki oleh Bigetron Beta, Simba. gak ada yang terlalu banyak bisa ngelihat ke arah ambush. Simba oke, let's say Simba. Simba bisa. Tapi Simba juga Udah terlalu telat gak sih sekarang itu? Iya. Udah terlalu telat. Soalnya Udah terlalu tadi telat. harusnya mereka melakukan itu dari awal ya kan, dibuka-buka. But sekarang karena si Leo Murphy udah snowballing 3-1, timnya juga udah mendapatkan keunggulan yang sangat-sangat besar. 4.000 gold lead, 3 turret, 3 turtle. Ini bakal susah banget sih, soalnya mid game-nya udah dikontrol full sama Alter Ego X sekarang. Betul. So, yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari Bigetron Beta untuk menuju kemenangan di game kali ini adalah dengan, kalau nggak bisa ngambil kalah Real Movie-nya, seenggaknya bermain dengan sangat-sangat aman, menjauh-menjauh dari bush. Yang dimana bush yang paling berbahaya itu adalah bush di bawah river. Yang itu tuh yang ada Lolita itu berbahaya banget. Karena kenapa? Dari seorang Natalia itu bisa langsung ngedes dengan sangat-sangat gampang banget. Dan bisa ada aja hero-hero penting yang tumbang. Apalagi kalau Cardonya tumbang, Retribution pun akan hilang. So, kalau misalnya ditanya, terus bagaimana? Tapi ada team fight. Iya, Simba coba untuk membuka PP, tapi Leo Murphy masih bisa kabur di sini bersama juga dengan guiding win-nya. Lakukan dodging dan oh my god. Hari-hari gocek Leo Murphy masih bisa kabur. Tapi Bigetron Beta sudah melakukan trading di arah atas, mendapatkan satu turret ditukar untuk nothing. Oke, kalau misalnya memang kita lihat dari Bigetron Beta agak cukup kesulitan numbangin Leo Murphy, setidaknya dapetin objektif yang dimiliki ya dari turret-turretnya. Kalau Bigetron Beta bisa satu persatu ngerontokin. Karena kalau kita lihat mereka udah kalah turretnya bedanya lumayan jauh. Beda 3 turret. Sedangkan dari Alter Ego X sendiri Dua. iya 2 turret ya. Nah, ini yang jadi masalah. Supaya Leo Murphy nggak bisa banyak gerak, turret mesti dihancurin. Karena nggak bakal dia bisa masuk ke arah ambush. Nggak bakal bisa masuk ke arah rumput. Gimana caranya? Nah, ini dia. Bawa ke arah late game menurut gua. Di saat Natali, memang Natali bakal sering banget di late game. Tapi dengan dia punya Moreno, dia punya Gamora, bukan nggak mungkin untuk numbangin Leo Murphy seperti ini contohnya. Dan yes, kali ini Leo Murphy pun masih bisa ditumbangkan. Buat teman-teman dari Bigetron Beta, masih ada asa untuk menggunakan game kali ini. Walaupun Lordnya udah mulai diancam, tapi lihat dari Moreno dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi Rizal sendirian dia mencoba untuk mendefense daerah pertahanan di area tengah. Gila sih. Itu juga Bigetron Beta sekarang udah akhirnya melakukan trading lah di arah bawah ya kan, dimana dia coba untuk ya mirror aja, but at this point apakah udah terlalu telat Choji? Karena itu di trade ya skill, tapi killnya terhadap roamer. Di mana mereka dapatnya Lord gitu loh. Udah terlalu telat. Udah telat banget, tapi nggak pupus harapannya. Karena harapannya ada di Moreno. Moreno sampai sekarang masih belum tumbang sama sekali, 2 kill, 0 dan juga 2 assist. So, yang harus dilakukan oleh teman-teman dari Bigetron Beta adalah balik lagi harus camping terlebih dahulu. Mereka harus bisa mendapatkan item-item yang dibutuhkan karena balik lagi kalau untuk dilawan arah early-nya. Ini early-nya susah banget coy. Ada Matilda, ada Kimi, ada Pakito, ada Natalia. Ini 4 hero aja udah early-nya sakit banget. Udah susah banget untuk dikontrol. Apalagi dengan perbedaan network 5.000 dan 4 sekarang. Lihat di sana Leo Murphy langsung ditangkap dan itu bakal menjadi purple buff yang actually di-steal oleh seorang Rizal. Udah ada pertukaran tapi cuman 1 kill terhadap Leo Murphy untuk turret tier 2 di bawah dan juga turret tengah. Jadi sebenarnya masih worth it buat Alter Ego X, tapi lama-lama ini bakal menjadi bagus buat Bigetron Beta karena shutdown atau kill yang mereka bisa dapatkan, apalagi kalau dikasih kepada tangan Moreno, lama-lama bakal ini serem banget sih. Asli, dapat assist saya juga udah cukup lumayan bagi Moreno itu sendiri. Dan ya, Leo Murphy lama-lama udah mulai terbaca gerak-geriknya ada di mana. Bigetron Beta kali ini berada di garis yang cukup 50-50 untuk memenangkan pertandingan ini. Karena kalau misalnya dia nggak bisa bawa drag ke arah late game, ini bakal bahaya banget. Dan Leo Murphy kali ini menjadi ancaman bagi lini belakang bagi Bigetron Beta. Tapi di sisi lain gue rasa ya ini head to head dari Mars dan juga Cardo ya. Sama-sama jungler yang cukup kuat. Tapi kali ini Cardo tadi tanpa adanya purple buff yang dicuri oleh Rizal, ini membuat dia harus menjaga energinya lebih cepat, lebih baik lagi. Karena dia mungkin gak bakal ikut teamfight sampai purple buff yang berikutnya akan hadir. Divine Glaive juga sudah diamankan oleh Rizal dan gila sih. Kalau misalnya Kimi udah masuk ke momen dimana dia bisa amankan Divine Glaive di menit ke-12, ini udah
susah sih. 2-0-2 dengan gold yang dia bisa amankan, dan di sini juga Alter Ego mainnya dengan benar gitu. Mereka nggak over agresif, mereka nggak push, nggak memberi stack gratis terhadap seorang Cecilion. Mereka freeze langsung abis menggunakan lord pertama untuk masuk ke dalam base-nya untuk mendapatkan turret luar. Sekarang chill aja, tunggu sampai Lord in hand spawn, baru mereka melakukan pushing. Jadi ini bukan cuma freeze, tapi mereka juga set up untuk slow push ke dalam base-nya. Nah, ini yang gue penasaran untuk itemnya Cecilion malah. Udah ada apa yang jadi? Apakah dia bikin Dominant Ice? Karena dari kemarin ya Profesor KB bilang, coba deh Cecilion pakai Twilight Armor dengan model seperti ini. Tapi kita akan lihat aja. Lord sudah spawn kali ini di menit 13. Lord yang sudah enhance tentunya. Tapi kalau lihat dari Moreno ya, dia harusnya bikin dominan sih kalau misalnya nggak mau diganggu sama monster. Moreno build dominance ya. Iya sih, bisa sih, tapi at this point dia memang harus build-nya terhadap damage gak sih? Soalnya timnya itu lagi kurang banget dari segi damage output. Clint-nya yang dari awalnya mungkin, bukan Clint-nya, Cardo yang dari awalnya dibully. Dan sekarang susah sih buat bikin run beta, kayak mereka nggak punya pressure sama sekali di dalam mapnya. Paling Simba doang yang bisa melakukan open map kayak gini. But itu semua cuman distraction gitu. Tapi Cardo, apakah mereka bakal coba untuk overcommit monster menggunakan Black Dragon Form di arah belakangnya? Apakah kita lihat di sini Lord dia bakal langsung diamankan oleh Mars di arah belakangnya. Monster ditumbangkan, tapi ada Leo Murphy yang dive ke arah belakang. Smoke bombnya untuk buying a little bit time. Mars ke arah belakang, coba mendapatkan damage ke arah Simba, tapi Leo Murphy bakal ditumbangkan. Pertukaran 2 untuk 2, tapi udah ada Lordnya yang sudah diamankan oleh Alter Ego X. Oke, Wow. satu gold laner hilang dari Bigatron Beta, ditukar dengan satu roamer dan juga satu XP laner. Tentunya ini kalau menurut gua ya, untuk ngedefense BTR rugi, tapi untuk attack Alter Ego X juga rugi karena dia butuh sosok monster yang harusnya di garis depan. Karena kita tahu JHH nggak gitu tebel, jadi mau nggak mau teman-teman dari Alter Ego X coba untuk sabar dulu sampai Lordnya masuk ke area atas. Setidaknya dengan adanya Razel, dia bisa nyolong ke arah ini base turret ya, tapi enggak. Dia memilih untuk ke area tengahnya dulu karena mereka sadar Bigatron Beta langsung keroyokin Lord di area atas. Teman-teman dari Alter Ego X coba untuk melakukan sebuah inisiasi ke arah Cardo yang benar-benar bagus banget. Maksimum charge-nya membuat tadi Cardo yang cukup sekarat. Tambah lagi dengan satu basic attack aja ke arah Esmeralda. Simba pun juga lumayan sakit. Waduh, gila sih. Tapi ada yang lebih gila lagi Apa di sini. tuh? Tonton MPL dan saksikan keseruannya MPL ID Season 9 pada tanggal 18 Februari sampai 24 April 2022. Hashtag We Own This. Dan udah ada barcode-nya, QR code-nya yang di bawah. Kalian scan aja untuk lihat jadwal pertandingan buat MPL ID Season 9. Betul. Wow. Back to the game. Kali ini dari Alter Ego X masih coba untuk mengambil beberapa objektif yang diamankan, tapi teman-teman dari Bigatron Beta sepertinya nggak bakal tinggal diam. Mereka udah coba untuk sustain. Dari segi itemnya, Dominant Ice sudah diamankan oleh Cecilion, tinggal menuju mungkin ke arah Divine Glaive lagi. Iya, dan dari itemnya sih udah kelihatan banget dari kita ngomongin di jungler ya. Emang berbeda cuma 500 aja. Cuman kalau misalkan kita ada Pakitonya, Pakito tuh benar-benar aman banget dengan menggunakan ke arah War X, Hunter Strike, Malefic Lord dan juga Bloodlust X. Sedangkan dari Link-nya dia udah ngamanin ke arah Dreadnought Armor terlebih dahulu karena balik lagi teman-teman dari Alter Ego X sudah memiliki gold yang lumayan besar membuat dia dari Pakitonya merasa nyaman banget untuk langsung aja full item attack ofensif karena balik lagi lihat ke arah Yuzongnya. Yuzongnya cuma ngambil ke arah War X saja, sisanya ke arah item defensif. So nggak ada Yuzong, nggak ada teamfight ataupun nggak ada JHE, susah teamfight. Oke, mari kita lihat di sini Alter Ego X sudah melakukan push di semua lane, 3 lane, dan udah sebenarnya ini sedikit setup buat Lordnya ya. Gimana ya, Dio? At this point itu kayak stalemate gitu loh, kayak Bigatron Beta cuma bisa melakukan defense, mereka nggak bisa membuka mapnya atau membalikan map pressure-nya, dan Alter Ego X juga mereka nggak mau terlalu banyak push, mereka cuma mau freezing nunggu sampai Lord yang ketiga up lagi, ambil dan siege lagi gitu. Jadi cycle yang terus-terus terjadi. Iya. Objektif emang menjadi apa ya, bisa bilang prioritas utama ya dari Alter Ego X, bermain seperti itu memang terus-menerus. Jadi kali ini Lordnya bakal bisa coba diamanin oleh Alter Ego X kayaknya ya, karena kita tahu Bigatron Beta bukannya bakal diem aja. Di sisi lain sudah ada satu Leo Murphy di bawah sana yang udah mau standby ke arah perang kartu, tapi sisi lain dari Alter Ego X 4 member ya udah siap untuk cicil-cicil ke arah Lord di sana. Bahkan dari Leo Murphy sendiri coba untuk clearing minion di area bawah, tapi teman-teman dari Bigatron Beta sebenarnya udah standby banget untuk menghajar kalau Alter Ego X terpancing
dengan Kating dilakukan. Di arah bawahnya Leo Murphy harus berhati-hati. Lihat udah ada Link yang maju ke depannya dan melakukan split push juga. Leo Murphy sudah di take down ke setengah health tapi masih memiliki Degeneration. Dan sekarang Alter Ego sudah memulai lore-nya untuk ketiga kali ya di dalam pertempuran ini. Barbosa maju ke depan, tidak bisa lakukan apa-apa dan akhirnya bakal langsung ditumbangkan begitu saja tapi masih bisa melakukan flicker ke arah belakang. Black Dragon Form ke arah depan dan lihat snipe-nya. Killing spree sudah diamankan oleh seorang Ryzel. Simba coba untuk kabur tapi ada Monsters yang masih memiliki Petrify tapi tidak akan digunakan. Udah digunakan di fight awal tadi. Wah. Tadi ada smoke bomb karena seorang Moreno menjadi target operasi dari Leo Murphy. Oke, satu Barbosa telah hilang. Chance terbuka lebar bagi Alter Ego X untuk mendapatkan satu Lord yang di menit ke-18. Lord yang tentunya sudah evolve kali ini akan menjadi ancaman besar bagi anak-anak Bigetron Beta. So, ini akan menjadi jawaban. Apakah Alter Ego X akan memenangkan pertandingan ini atau malahan Bigetron Beta yang udah sangat-sangat siap membawa game ini ke arah late game. Ini udah mulai di menit-menit 18 ya, tapi ada jump scare dikit. Hampir aja sih. Kalau itu tadi kasih sedikit waktu aja sebelum jumpnya, Leo Murphy kayaknya bisa dapetin kill ya. Dia juga ada execute ya. Jadi Cardo ini harus berhati-hati banget sih. Ini kayak di arah bawah itu siapa yang sneak attack duluan? Iya gak sih? Iya. Siapa yang melompat duluan? Betul. Kalau misalnya Cardo yang dapetin damage duluan, dia bisa menggunakan Tempest Blades, udah pasti menang. Tapi kalau Leo Murphy yang loncat duluan, burst dia duluan, Itu bahaya sih. Benar-benar gue setuju banget sih. Tapi melihat di menit 19 ini ya Mirko dan juga Choji, perbandingan killnya nggak terlalu jauh. 8-11 nggak terlalu seagresif di game sebelumnya, benar-benar mulai objektif. Di sisi lain Leo Murphy udah mulai ketahuan gerak-geriknya, batang hidungnya udah mulai terlihat. Tapi satu inner turret udah mulai dihancurkan oleh anak-anak Alter Ego X. Di sisi lain sudah ada Lord yang berjalan menuju ke area atas. Sudah ngamuk Lord ya, tapi lihat booster. Black Dragon Form dikeluarkan untuk menjaga zoning dari Bigetron Beta. Teman-teman Bigetron Beta nggak bakal bisa masuk ke area belakang, tapi Barbosa yang terus digebukin rame-rame. Mencoba untuk menghadang setiap serangan yang dibuat oleh Alter Ego X. Lordnya bisa ditumbangkan, tapi kali ini Bigetron Beta. Mereka coba untuk merasak masuk ke area atas, tapi enggak. Mereka harus menjaga pertahanan mereka di area bawah dan juga di area atas. Wow, performance yang bagus banget sih sebenarnya dari Bigetron dan juga Alter Ego X ya. Iya, dan ini chance-nya makin besar lagi sih kalau menurut teman-teman Ninja Choji untuk Bigetron Beta bisa melakukan comeback. Karena kenapa? Makin menit kesini, otomatis dari Moreno dan juga Cardo-nya akan semakin tajam lagi untuk pedang-pedangnya. Oke, begitu pun juga dengan Leo Murphy. Tapi ingat, Cardo ini bermain di atas dinding. Yang dimana, dari Natalia memang movement speed-nya cepat sekali. Tapi ingat, lebih cepat dari lebih cepat Link dibandingkan dengan Natalia. So, kalau misalkan untuk masalah inisiasi, selalu akan dimulai dengan Cecilion terlebih dahulu, baru ada Tempest of Blade. 16 sudah digunakan, Leo Murphy masih bisa kabur di dalam posisi itu dan itu bakal menjadi posisi yang sangat baik di mana Alter Ego X bisa melakukan push di arah tengah. Ini kesempatan yang bagus buat Alter Ego untuk mungkin ya buying time sedikit lagi sih buat Lordnya. Soalnya at this point mereka juga gak bisa push langsung 3 wave dan mendapatkan turret. Mereka harus disertai dengan enhance atau Lord Evolve sih. Iya sih, benar-benar. High ground-nya terlalu kuat ini si Cecilion-nya. Parah, Cecilion-nya belum tumbang sama sekali dari Moreno di menit 20. Gue rasa stack 300 tuh di tangan. Mungkin bahkan bisa 400 stack yang dimiliki sama dia. Tergantung kita akan lihat dari Alter Ego X bakal ngeresponnya seperti apa sebenarnya. Dengan adanya Yuzong yang diharapkan untuk bisa menghindari dari seorang Moreno. Tapi masih belum terjawab. Bahkan barusan Leo Murphy lagi dan lagi terus mengganggu pergerakan dari Cardo. Mulai kelihatan lagi. Setiap lihat ada tanda seru di sana, Cardo siap untuk cabut. Iya, kita lihat Alter Ego X masih kontrol map pressure-nya. Bigetron Beta coba untuk mendapatkan kill-nya, tapi itu Retribution sudah digunakan untuk purple buff-nya. Mars yang sudah melakukan clearing. Yap, no Retribution untuk Bigetron Beta. Alter Ego X bakal langsung menuju ke arah Lord-nya. Bersama juga dengan setup yang mereka udah lakukan di arah bawah. Link-nya itu bakal terlalu fokus untuk nge-defense. Dan ini juga Leo Murphy yang berhasil melakukan trading yang bagus. Dia loncat lagi! Cardo terpaksa untuk menggunakan Tempest Blades-nya. Alter Ego masih belum memulai Lord Evolve. Masih menunggu untuk momen yang pas. Tapi inhibitor turret di bawah sudah ditumbangkan, Gio. Ini Leo Murphy sih nyebelin banget ya. Nyebelin banget. Gila. Ini parah banget dari tadi tungguin mulu. Kita tahu komposisi dari Bigetron Beta, Link bakal setiap untuk split push di saat keadaan tertekan. Tapi dengan ada Leo Murphy, dia berpikir 2 kali Cardo-nya. Gimana caranya gue mau split push? Tapi si lain kali ini dengan retribution yang udah kembali dari Cardo, harusnya dia siap untuk melakukan team fight di area Lord Gate-nya.
Tapi teman-teman dari Alter Ego X sudah standby di sana. Monster garis depan, Mars, Aizel dan juga JH langsung coba cicil di arah Lord. Tapi siapakah yang akan dapetin Lord tersebut yang 16 dikeluarkan? Tapi Pakitonya yang bisa dapat. Mars kali ini tapi monster garis depan, Immortalnya harus pecah. Ditambah, ditumbuk lagi oleh Bigetron Beta. Mencoba untuk masuk ke arah belakang. Tempest of Blade, JH mau kemana kamu? Masih bisa mundur ke arah belakang dengan darah yang setipis itu. Oh my god, Bigetron Beta inilah yang selalu terjadi ya di dalam match Bigetron Iya. Beta. Comeback-nya itu loh, gimana mereka bisa stalling game yang tadi Choji udah bahas di dalam game yang pertama sama yang terjadi. Ini udah di mulai dalam berubah game yang ketiga. posisinya. Temponya udah slowly shifting. Iya. Dan kenapa itu bisa terjadi, Choji? Cardo, Sicilian udah oke banget kalau bisa dikombo-komboin. Ditambah lagi dengan adanya Gamora di arah late game, quick draw plus satu basic attack itu tembus ke daerah belakang. Kalau misalkan bisa dijepit oleh Sicilian, semua kick draw-nya akan kena kepada teman-teman dari Alter Ego X. Oh my god, tapi dengan mereka yang udah memenangkan team fight-nya, mereka juga harus berhati-hati di sini karena Lord Enhance, Lord Evolve sudah masuk. Langsung di meltdown begitu saja. Bigetron Beta masih bisa survive di dalam game kali ini. Another late game everybody. Another late game. Ini dia late game berikutnya bagi Bigetron dan juga Alter Ego X. Masuk ke menit 23. Harusnya ya ini Bigetron Beta mulai perlahan bisa bangkit karena mereka punya Simba, mereka punya Gamora, mereka punya Moreno dan Cardo pun. Sebenarnya Link di arah late game masih cukup berasa sakitnya. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana Leo Murphy bisa di take down supaya Leo Murphy nggak bisa terlalu gangguin Cardo yang bakal melakukan speed push. Di arah late game ya, dimana mereka udah comeback lagi. Gold lead-nya udah di-build secara sangat baik lah. Taratnya udah dimonopoli sama Alter Ego X. But satu kesalahan di dalam Lord Fight, dimana mereka overcommit. Dan sekarang Bigetron Beta memiliki second life di dalam game ini. Ya, ini sama-sama punya second life ya kalau bisa dibilang. Oh, bukan second life ya. Last life kalau Last bisa dibilang. life. Ini udah tinggal terakhir karena mereka akan menentukan siapa yang akan menang dan mendapatkan 1 poin di match kita yang keempat. Tapi gua rasa ini 25 detik lagi loh. Lordnya bakal muncul. Lord di menit ke-25. Ini bakal kuat juga. Tapi seperti biasa, kedua tim ini sangat-sangat kuat kalau misalnya untuk melakukan defense ataupun melakukan attack. Tapi kita lihat dari segi wave minion ya. Kali ini Alter Ego masih lebih dikuasai dengan di area bawah. Kali ini mulai masuk, tapi itu malah jadi makanan bagus untuk Moreno menambah stacknya juga. 3 detik lagi, Lord yang luar biasa sudah mulai muncul di Land of Dawn. Sudah ada JHH, Razel, Monster di garis depan sana. Sambil menunggu dari seorang Leo Murphy bersama dengan orang Mars di area atas. Masalah sekarang ya, kalau kita lihat di sini Gio, itu adalah Bigetron Beta. Yes, mereka udah memenangkan team fight yang tadi gitu kan, mendapatkan 1-0. Tapi mereka nggak bisa translate kill itu untuk mendapatkan objektif sama sekali. Nggak ada objektif yang mereka amankan di dalam fight tadi. Dan sekarang, ya lama-lama Alter Ego X cuma ambil Lord setup, karena mereka udah memiliki inhibitor, ini tambah lama bakal juga susah buat Bigetron. Walaupun Sicilian yang stackingnya terus-terusan gitu loh. Jadi sama, di arah atasnya udah ada Cardo yang terpaksa untuk menggunakan Tempest Blades-nya. Itu adalah SDS yang sangat-sangat penting yang sudah digunakan sebelum tim fight-nya mulai. Dan sekarang kita lihat aja, Alter Ego coba untuk melakukan Lord-nya, tapi masih ada Falling Star di belakang. Monsters menggunakan Petrify-nya ke arah Moreno. Leo Murphy loncat juga, masih ada Winter Launcher untuk membeli waktu sedikit lagi. Moreno pun masih bisa survive, dan itu bakal menjadi Leo Murphy yang ditumbangkan. Killing spree sudah diamankan. 2 kill di sini, di mana Immortality-nya double kill untuk Moreno. Dan ini bakal menjadi momen lagi dan lagi untuk Bigetron Beta untuk comeback di sini. 26 menit dan Lord Evolve yang bakal menjadi sasaran mereka. Wow. Bigetron Beta kali ini mendapatkan momentonya untuk bisa mendapatkan game kita yang ketiga. Tapi lihat dari AM Monster, masih coba untuk bertahan garis depan. Cardo menjadi incaran utama mereka, tapi Cardo memilih untuk mundur. Dan Lordnya kali ini masih coba untuk bisa dimakan oleh Bigetron Beta. Sekali gigil ke arah seorang Gamora, tapi terkena damage luar biasa. Lihat maksimum charge yang on point sekali dari seorang Razel. Benar-benar dapetin 1 poin kill yang luar biasa. Tapi 18 bisa dihindari dari Razel. Bahkan 1 flicker Moreno mendapatkan beberapa inisiasi. Dan lihat bagaimana 3 member Alter Ego X akhirnya tumbang kali ini. Moreno. Wow. Moreno seperti dari awal match Joji sudah bilang bahwa Moreno adalah cahaya untuk teman-teman dari Bigetron Beta.
Di era late game, apalagi di menit 27 seperti ini, otomatis damage-nya udah mulai berasa banget dan bahkan Choji yakin banget bisa one hit kepada Razel jikalau Razel tidak memiliki Athena Shield. Tapi ini dia sudah mulai inisiasi, silakan Gio. Yes, kali ini daerah midnya udah mulai diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Di sisi lain, Lord sudah berjalan ke area bawah, langsung dijemput oleh Darian Cardo. Mereka mau coba dapetin semua objektif di menit ke-27 ini. Bahkan tadi gue sempat melihat Moreno sendiri. Dia udah bikin Sky Guardian Helmet sama ditambah dengan Immortal. Berarti udah kuat banget dia untuk maju ke arah depan. Tapi Lordnya kali ini di area bawah dia dapat satu inhibitor turret. Ditambah dengan di area mid juga didapatkan. Tapi Tempest of Blade kali ini AE Monster harus hilang dari pertarungan barusan. Tersisa Razel dan juga Mars yang akan mendefense area tersebut. Dan lihat Tempest dari Moreno. What a play dan Bigetron Beta take the game number 3. Wow, Bigetron Beta dari awal game 1 masuk ke game 2 dan game 3.